Halo semuanya, kenalin aku Berkananta Lorenza, mahasiswa aktif Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi D3 Kesekretariatan. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang komunikasi eksternal. Ada yang tahu belum apa itu komunikasi eksternal? Apa itu komunikasi eksternal? Nah, menurut Onong Effendi, komunikasi eksternal merupakan komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Pada dasarnya, komunikasi eksternal merupakan sarana bagi perusahaan untuk melakukan pertukaran informasi dengan publik di luar perusahaan, seperti konsumen, pemerintah, masyarakat umum, dan media massa. Umumnya, komunikasi eksternal dimaksudkan untuk mendapat bantuan kerjasama dari lingkup perusahaan lainnya. Nah, komunikasi eksternal ini sendiri lebih sering dilakukan oleh seorang public relation atau seorang PR. Lalu, apa sih tujuan dari komunikasi eksternal? Nah, tujuan umum dari komunikasi eksternal yaitu yang pertama, memberikan informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi atau lembaga. Misalnya mengenai aktivitas-aktivitas organisasi, hasil-hasil yang diperoleh, mutu dari produk atau jasa organisasi, dan fasilitas-fasilitas yang tersedia. Nah, yang kedua, menjalin hubungan antara organisasi dengan pihak di luar organisasi, seperti pemakai jasa organisasi atau instansi-instansi lain yang berkepentingan dan juga masyarakat umum. Manfaat komunikasi eksternal yaitu pertama, mengembangkan hubungan masyarakat. Komunikasi eksternal bertindak sebagai alat komunikasi penghubung antara organisasi dan juga masyarakat. Ini adalah pemangku kepentingan utama dalam transfer berita dan informasi kepada pemangku kepentingan, pemasok, pelanggan, dan orang lain. Yang kedua, mengkomunikasikan dan memanfaatkan informasi. Meskipun tujuan utama dari komunikasi eksternal sendiri adalah untuk berbagi berita dan informasi yang penting, akan tetapi hal ini juga berguna dalam mengumpulkan semua informasi dari dunia luar untuk mengoptimalkan kehadiran merek di hadapan audiens. Kemudian yang ketiga, ada membangun identitas merek. Pertumbuhan dan kesuksesan bisnis tidak hanya bergantung pada penjualan. Variabel seperti persepsi gambar juga memainkan peran yang cukup besar. Komunikasi eksternal memungkinkan perusahaan untuk menciptakan dan membangun citra merek yang baik di mata pelanggan baru maupun pelanggan yang sudah ada. Kemudian yang selanjutnya, mengoptimalkan jaringan eksternal. Komunikasi eksternal memungkinkan bisnis mengidentifikasi preferensi pelanggannya untuk meningkatkan penjualan produk atau layanannya. Pada era digital saat ini, bisnis memiliki akses ke platform komunikasi eksternal digital seperti Instagram, LinkedIn, YouTube, dan masih banyak lainnya. Melalui platform ini, organisasi dapat meningkatkan kesadaran dan pengenalan merek serta menjangkau calon pelanggan dengan mudah. Ini juga berfungsi sebagai promosi yang hemat biaya loh. Komunikasi eksternal yang baik dengan pemasok dapat membangun hubungan bisnis jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, kita akan membahas pola komunikasi eksternal. Pola-pola komunikasi eksternal dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Yang pertama, komunikasi eksternal antara kantor atau manajemen dengan konsumen atau customer. Kemudian, pelanggan atau pengguna jasa. Yang kedua, komunikasi eksternal antara kantor dengan pemegang saham. Kemudian yang ketiga, komunikasi eksternal antara kantor dengan masyarakat umum. Kemudian yang keempat, komunikasi eksternal antara kantor dengan pemerintah. Kemudian yang kelima, komunikasi eksternal antara kantor dengan pers atau media. Dalam melakukan komunikasi eksternal, organisasi berusaha memberikan informasi-informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh pihak-pihak luar mengenai organisasi yang bersangkutan. Pemberian informasi kepada publik ini banyak sekali tujuannya. Salah satunya untuk merubah sikap atau persepsi publik terhadap organisasi, seperti menambah kepercayaan orang atau kesan baik orang lain terhadap organisasi tersebut. Media komunikasi eksternal itu apa saja sih? Yang pertama, email dan buletin. Banyak perusahaan berkomunikasi secara teratur dengan pelanggan melalui email atau layanan buletin. Nah, yang kedua ada media sosial atau kalian lebih akrab dengan medsos. Media sosial adalah media komunikasi eksternal zaman baru.
Banyak organisasi merasa terbantu menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak yang lainnya untuk berkomunikasi serta mengumpulkan umpan balik dari pelanggan mereka. Media sosial menjadi salah satu alat komunikasi eksternal paling penting bagi kebanyakan bisnis. Dari menawarkan tingkat akses dan komunikasi yang tak tertandingi dengan pelanggan, hingga membantu menjual produk atau layanan mereka dengan mudah, serta membantu membangun citra merek. Perusahaan menggunakan Sandverse sebagai bentuk komunikasi eksternal untuk menjangkau pemangku kepentingan melalui pernyataan yang resmi. Misalnya, mereka bisa mengumumkan kabar merger dua merek melalui siaran pers. Hubungan dengan publik eksternal adalah hal yang mutlak harus dilakukan, karena tidak mungkin suatu perusahaan berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan perusahaan yang lainnya. Maka harus terciptanya hubungan yang baik atau hubungan yang harmonis. Kemudian yang selanjutnya ada acara langsung dan konferensi. Meskipun blog kalian menarik perhatian calon klien dan klien yang sudah ada, kalian juga memerlukan saluran lain untuk berinteraksi dengan calon mitra, pemegang saham, pengecek, dan mitra profesional. Acara langsung, seminar, konferensi sangat bagus untuk meningkatkan strategi komunikasi korporat eksternal kalian. Ada beberapa tips untuk membangun rencana komunikasi eksternal, yaitu kenali audiens, pilih platform yang tepat, berikan nilai yang nyata, dengarkan, dan tanggapi. Komunikasi adalah jalan dua arah. Jangan hanya fokus menyampaikan informasi hingga lupa bahwa ada orang lain yang ingin didengarkan. Misalnya, media sosial adalah platform yang bagus untuk menjawab pertanyaan pelanggan dan melibatkan mereka dalam pertumbuhan merek kalian. Hubungan dengan publik eksternal adalah hal yang mutlak harus dilakukan, karena tidak mungkin suatu perusahaan berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan perusahaan yang lainnya. Maka, harus terciptanya hubungan yang harmonis atau hubungan yang baik. Salah satunya dengan berkomunikasi dengan khalayak eksternal secara informatif dan persuasif. Informasi yang disampaikan juga harus jujur, teliti, dan sempurna berdasarkan fakta. Pada pembahasan materi kali ini, aku menggunakan referensi dari Onong UFND dan Script How. Sekian penjelasan dari aku. Apabila kalian mempunyai pendapat yang berbeda dengan apa yang aku sampaikan tadi, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, bahasa, atau yang lainnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Aku, Bertananta Lorenza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!